Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih solihah hari ini? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang menjaga lingkungan untuk kelestarian tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyimak video dari Ustazah, anak-anak dapat menyebutkan pengertian lingkungan dan jenis-jenis lingkungan. Baik, Ustazah akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan tempat hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Lingkungan adalah kawasan yang terdiri atas berbagai sumber daya alam seperti air, tanah, udara, dan sebagainya, dan menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Lingkungan dapat terletak di daratan dan di perairan. Lingkungan dapat berupa lingkungan alam dan lingkungan buatan. Sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup, lingkungan harus menjadi tempat yang bersih dan nyaman. Kualitas sumber daya alam seperti air, tanah, dan udara yang baik akan membuat makhluk hidup di dalamnya tumbuh dengan baik. Dengan begitu, keberlangsungan hidup makhluk hidup akan terjaga. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Contoh lingkungan alami ada padang rumput, hutan, sungai, danau, rawa, dan laut. Sedangkan contoh lingkungan buatan, permukiman, sawah atau ladang, taman, waduk, dan bendungan. Baiklah, Ustazah akan jelaskan satu persatu, dan pada pertemuan hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang lingkungan alami dan contoh-contohnya. Selanjutnya Ustazah akan membahas mengenai lingkungan alami. Lingkungan alami adalah lingkungan yang dibentuk oleh alam secara alami. Dalam pembentukan lingkungan alami, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Contoh lingkungan alami adalah yang pertama yaitu padang rumput. Apakah yang dimaksud dengan padang rumput? Padang rumput adalah tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh rumput. Terdapat dua jenis padang rumput, yaitu stepa. Stepa adalah padang rumput yang hanya terdiri dari rerumputan. Kemudian ada yang kedua yaitu sabana, yaitu padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon. Hewan yang tinggal di wilayah padang rumput misalnya kuda, rusa, dan bangau. Kemudian contoh lingkungan alami yang kedua yaitu hutan. Hutan adalah tanah sangat luas yang di dalamnya tumbuh berbagai pohon lebat. Hutan menjadi tempat tinggal berbagai jenis hewan seperti harimau, gajah, orangutan, bekantan, berbagai jenis burung, dan berbagai jenis serangga. Yang kemudian ketiga
Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang. Sungai mengalir dari hulu menuju ke hilir atau ke laut. Sungai ada yang berarus tenang dan digunakan untuk kegiatan transportasi. Ada juga sungai berarus deras yang dapat digunakan untuk aktivitas olahraga seperti arung jeram. Contoh hewan yang hidup di sungai seperti ikan mas, ikan nila, dan belut. Contoh tumbuhannya yaitu eceng gondok dan teratai. Selanjutnya danau. Danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air dan dikelilingi daratan. Kebanyakan danau berupa air tawar, sehingga makhluk hidup di dalamnya berupa ikan air tawar, eceng gondok, dan teratai. Selanjutnya rawa. Rawa adalah tanah yang lebih rendah dibanding sekitarnya dan biasanya digenangi air dan ditumbuhi oleh tanaman air. Makhluk hidup yang menempati rawa sama dengan yang menempati danau dan sungai. Contoh, eceng gondok, teratai, katak, dan beberapa jenis ikan air tawar. Selanjutnya, laut. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas pulau atau benua. Lautan yang sangat luas disebut samudra. Makhluk hidup yang tinggal di dalam laut lebih bervariasi, mulai yang berukuran sangat kecil sampai berukuran sangat besar. Contoh jenis makhluk hidup yang tinggal di perairan laut: ikan tuna, paus, gurita, penyu, bintang laut, kuda laut, dan terumbu karang. Lingkungan alami menyimpan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ini memiliki berbagai peran. Misalnya, lingkungan hutan berperan sebagai habitat berbagai hewan serta menjadi paru-paru dunia. Artinya, hutan menjadi tempat pembentukan oksigen yang sangat besar. Alhamdulillah, penjelasan materi tentang lingkungan alami sudah selesai. Insya Allah, pertemuan berikutnya Ustazah akan jelaskan tentang lingkungan buatan dan tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan. Silahkan anak soli-solihah buku paket ESPS IPS-nya dibaca ya, mulai dari halaman 59 sampai 66. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Afwan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.